Episode 26, Harta Nasional, Guncangan Kuali. Setelah Mujin pergi, Nanmen Yuner pun pamit. Hanya Wu Feng yang tinggal menemani Ning Tian. Meskipun mereka bertiga adalah satu tim, sebenarnya, hanya Ning Tian dan Wu Feng yang memiliki hubungan dekat. Nanmen Yuner hanyalah teman sekelas mereka. Nyonya muda, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, itu berani menyakitimu. Haruskah kita menggunakan kekuatan klan? Wu Feng berkata dengan penuh kebencian. Pandangan yang tidak menyerah melintas di mata Ning Tian. Saudari Feng, jangan biarkan kemarahan mengaburkan alasanmu. Ini adalah Akademi Shrek. Bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan klan kita dengan gegabah? Terlebih lagi, kami kalah dalam hal kekuatan pribadi. Kita tidak bisa seenaknya menyalahkan orang lain atas kerugian yang kita alami. Jika kita ingin menghilangkan penghinaan ini, kita harus bekerja keras sendiri. Juga, bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Jangan panggil aku, Nyonya muda, di akademi. Kami bersaudara di sini. Baiklah, Wu Feng dengan patuh menjawab, dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia melakukannya. Undefinisi setelah merenung sejenak, Ning Tian berkata, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan cara untuk menonton pertandingan mereka besok. Selama kita memperhatikannya dengan cermat, saya yakin kita akan dapat menemukan petunjuk mengapa kita kalah. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan kami, mereka mengandalkan kekuatan. Siswa dengan cincin jiwa 10 tahun itu tampaknya dikenal sebagai Huo Yuhao, dialah yang paling harus kita perhatikan. Dia bisa menjadi lawan terbesar kita selama kita berada di halaman luar. Untungnya, pertandingan turnamen diadakan secara individual, yang berarti tidak ada banyak penonton untuk setiap pertandingan. Akibatnya, tim Huo Yuhao tidak diikuti terlalu dekat. Selain membuktikan diri, kepercayaan diri tim asuhan Huo Yuhao pun meningkat setelah sama-sama sukses masuk 16 besar dan mengalahkan salah satu dari 3 tim terkuat. Soul Elders tidak begitu menakutkan, lagi pula, bukankah mereka baru saja mengalahkan tim yang dipimpin oleh ahli peringkat Soul Elder? Bahkan tim yang sangat sinergis seperti Ning Tian telah kalah dari mereka, sehingga kegembiraan dalam tim Huo Yuhao bisa dibayangkan. Huo Yuhao akhirnya memenuhi janjinya dengan Xiao Xiao. Pertama-tama dia menjual 20 ikan dalam jumlah biasa, lalu membawa sisa ikan yang dibelinya ke hutan dan berpiknik bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Hal ini terus berlanjut sampai langit menjadi gelap, ketika ketiganya diam-diam kembali ke asrama mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong pertama-tama pergi membersihkan diri. Huo Yuhao tahu bahwa Wang Dong menderita misofobia, jadi dia berganti pakaian bersih. Apakah kita akan melakukannya di tempat tidurmu, atau di tempat tidurku? Wajah Wang Dong menegang dan dia menjawab dengan suara sedikit marah, apakah akan membunuhmu jika menambahkan kata berkultivasi? Tidak bisakah kamu membuatnya terdengar begitu ambigu? Huo Yuhao terdiam, jangan dengarkan omong kosong Xiao Xiao, aku tidak menyukaimu. Aku pastinya masih lebih menyukai gadis cantik. Wang Dong menderu, ayo kita lakukan di tempat tidur kita sendiri. Tempat tidurmu terlalu keras. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Berhentilah berdebat, ayo kita lakukan dengan cepat. Jika kita berkultivasi bersama, kecepatan kultivasi kita bisa berlipat ganda. Tidakkah kamu ingin segera mengejar Ning Tian dalam hal peringkat jiwa? Wang Dong tersenyum licik. Siapa yang mau berdebat denganmu? Siapa bilang kita tidak bisa berkultivasi bersama sambil duduk di tempat tidur masing-masing? Tarik tempat tidur Anda dan buat jarak 50 cm di antara keduanya. Dengan begitu, kita akan bisa berpegangan tangan jika kita merentangkan tangan. Selanjutnya, kita akan dapat menggunakan ruang yang tersisa sebagai garis pemisah antara sisi ruangan kita. Huo Yuhao memutar matanya. Apakah kamu tidak bosan dengan semua ini? Bukankah kamu hanya membohongi dirimu sendiri? Wang Dong memelototinya dengan matanya yang besar dan indah. Apakah kamu akan datang atau tidak? Jika tidak, aku akan tidur. Saya bahkan bukan orang yang pekerja keras sejak awal. Jika bukan karena Anda, mengapa saya berpikir untuk berkultivasi di malam hari? Baiklah, kalau begitu aku takut padamu. Tak berdaya, Huo Yuhao hanya bisa menyeret tempat tidurnya ke samping tempat tidur Wang Dong dan duduk dalam posisi bersila dengan telapak tangan terentang. Wang Dong mengangkat tangannya untuk menemui tangan Wang Dong, menyebabkan kekuatan Haodong mereka dengan cepat beredar ke seluruh tubuh mereka. Mengalahkan Ning Tian hari ini adalah pertama kalinya mereka mencoba menggunakan kekuatan Haodong untuk mengaktifkan keterampilan jiwa bersama. Ketika mereka berhasil,
Huo Yuhao dan Wang Dong samar-samar merasa bahwa ada peluang bagi mereka untuk secara diam-diam mengubah semua keterampilan jiwa mereka menjadi keterampilan fusi melalui Hao Dong Power mereka. Ketika mereka berdua mengumpulkan kekuatan jiwa mereka untuk mengaktifkan keterampilan jiwa, itu tidak sekuat keterampilan fusi yang sebenarnya, tapi itu masih jauh melebihi kekuatan keterampilan mereka yang biasa. Mereka mampu mengalahkan lawan mereka dengan lancar karena hal ini. Di sisi lain, pertandingan mereka hari ini memberi Huo Yuhao perasaan berkuasa untuk pertama kalinya. Namun, tingkat budidaya mereka terlalu rendah. Mereka berdua harus bekerja sama untuk mengaktifkan keterampilan jiwa hingga hampir mencapai level penatua jiwa. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Huo Yuhao sendiri masih terlalu lemah. Jika bukan karena kejutan spiritualnya adalah serangan tipe spiritual yang unik, mereka mungkin tidak akan mampu memenangkan pertandingan sebelumnya seefisien yang mereka miliki. Hanya 1 hari telah berlalu, namun sejumlah besar mahasiswa baru telah tersingkir dari penilaian mahasiswa baru. Setelah hari kedua selesai, hanya 16 tim teratas, atau total 48 siswa, yang tersisa dari penilaian mahasiswa baru tahun ini. Setiap orang yang telah mencapai titik ini dapat dianggap sebagai sosok luar biasa dari mahasiswa baru tahun ini, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dianggap sebagai salah satu tokoh paling menonjol di antara rekan-rekan mereka di seluruh benua. Selama pengundian untuk 16 besar, tim Huo Yuhao melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Tim Huang Cutian, yang mereka kalahkan di turnamen round robin, juga masuk 16 besar. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, menurutmu berapa lama saudara perempuan Lan harus beristirahat agar mereka dapat menggunakan keterampilan fusi mereka lagi? Wang Dong menjawab, saya kira itu tidak akan terlalu lama. Meski mereka kembar, skill fusion mereka tidak terlalu kuat. Menurutku itu karena tingkat kompatibilitasnya tidak terlalu tinggi, keterampilan fusi mereka tidak cukup eksplosif. Kemampuannya untuk membatasi lawan tidak terlalu buruk. Namun, mereka tidak mampu mempertahankan kekuatan jiwa mereka untuk waktu yang lama. Jika kita bertemu mereka lagi, kamu bahkan tidak perlu bergerak. Selama Anda membantu saya mengaktifkan cahaya Dewi Kupu-Kupu, saya yakin bahwa saya akan mampu mematahkan keterampilan fusi mereka. Selagi mereka berbicara, mereka terus mengamati lawan mereka yang lain. Pada titik ini di turnamen, Huo Yuhao mungkin adalah satu-satunya master jiwa bercincin satu yang tersisa. Ada lebih banyak orang di stand penonton hari ini. Stand sudah terisi, meski pertandingan belum dimulai. Anehnya, ada ruang kosong di tengah tribun yang luasnya sekitar 3 meter persegi. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan pakaian berlubang sedang duduk di sana dengan kaki menjuntai di tepi dudukan. Dia sedang meminum alkohol dari labu berwarna ungu kemerahan yang dia pegang di tangannya. Selain itu, ada beberapa potong ayam goreng yang ditaruh di atas kertas minyak di hadapannya. Dia juga memegang kaki ayam goreng di tangannya. Saat dia minum dan makan, dia tampak sangat gembira. Setiap orang yang menonton turnamen dari spektator stand adalah seorang guru di Akademi Shrek, namun tidak ada seorang pun yang berani mendekati lelaki tua ini, apalagi menanyainya. Wang Yan dengan hormat berjalan ke arah lelaki tua berpakaian acak-acakan itu dan berbisik, Xuan Lao, kamu sudah datang. Ya, orang tua itu hanya mendengus sebelum melanjutkan makan dan minum. Wang Yan menunjuk ke arah panggung di bawah dan berkata, 3 anak muda yang saya bicarakan ada di sana. Kemarin, ketika dia sampai pada titik ini, Xuan Lao dengan tidak sabar melambaikan kaki ayam gorengnya dan berkata, saya akan memeriksanya sendiri. Ya, Wang Yan melangkah ke samping, karena dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Setelah pengundian berakhir, babak 16 besar resmi dimulai. Area yang digunakan untuk setiap pertandingan individu diperlebar sekali lagi, dan 8 arena besar secara bersamaan memulai pertandingan mereka. Kali ini, tim Huo Yuhao menghadapi tim yang agak aneh. Berbeda dengan pertandingan kemarin, yang tadinya mereka bertarung melawan 3 perempuan, kini mereka bertarung melawan 3 laki-laki. Begitu lawannya memasuki arena, mereka berdiri dalam garis horizontal. Orang yang berdiri di tengah adalah seorang anak laki-laki gemuk. Menurut aturan pendaftaran Akademi Shrek, dia berusia paling banyak 12 tahun. Namun, tubuhnya benar-benar tidak terlihat seperti anak berusia 12 tahun. Definisi tingginya setidaknya 1,7 meter, yang berarti dia setidaknya 1 kepala lebih tinggi daripada siapapun di tim Huo Yuhao. Lebih penting lagi, panjang pinggangnya sepertinya mendekati 1,7 meter juga. Saat dia berdiri di sana,
dia tampak seperti miniatur segunung daging. Di sisi lain, dua orang yang berdiri di sampingnya tampak seperti kecambah dibandingkan dirinya. Tidak hanya kepala mereka lebih pendek darinya, mereka bahkan sedikit kurus. Keduanya tampak agak mirip, seolah-olah mereka adalah saudara. Namun, mereka bukanlah saudara kembar. Sesuatu yang penting adalah lengan mereka sangat ramping. Jika seseorang melihat ketiga siswa ini dari kejauhan, kedua siswa kurus itu mungkin akan terabaikan. Kedua belah pihak, perkenalkan diri Anda. Bersiaplah untuk memulai pertandingan. Pengawas itu berkata dengan suara yang dalam. Bocah seukuran gunung itu menamparkan dadanya dengan keras hingga menyebabkan lemak di tubuhnya bergoyang. Saya Xie Huanyu dari kelas 2. Kelas 2, Luo Tianlong. 1. Kelas 2, Luo Tianba. 2. Kedua siswa kurus itu memiliki nama yang terdengar sangat mendominasi. Tim Huo Yuhao kemudian memperkenalkan diri mereka satu persatu. Ketika pengawas mengumumkan dimulainya pertandingan, babak 16 besar secara resmi dimulai. Namun, tim Huo Yuhao sudah mengernyitkan wajah mereka bahkan sebelum kedua belah pihak bentrok. Alasan dibalik ini sangat sederhana, mereka telah bertemu dengan pakar tiga cincin lainnya. Xiao Xiao mau tidak mau berkomentar, apakah kita hanya seberuntung ini, atau apakah sekolah sengaja mempermainkan kita? Tiga cincin jiwa muncul dari siswa yang dikenal sebagai Xie Huanyu. Selain itu, ketiga cincin jiwanya semuanya optimal. Saat mereka bergerak secara ritmis di sekitar tubuh gemuknya, mereka menjadi semakin jelas. Saat dia melepaskan cincin jiwanya, tubuhnya tiba-tiba membesar sekali lagi, menyebabkan tinggi badannya melonjak dari 1,7 meter menjadi 1,9 meter. Apalagi warna kulitnya langsung menjadi gelap. Dia, dengan paksa membenturkan dadanya menggunakan tinjunya, menyebabkan bunyi gedebuk yang teredam terdengar. Segera setelah itu, dia menyerang tim Huo Yuhao dengan langkah besar. Luo Tianlong dan Luo Tianba tidak langsung melepaskan jiwa bela diri mereka. Sebaliknya, tubuh mereka bersinar ketika mereka mulai berlari di belakang Xie Huanyu, mereka menggunakan tubuh besarnya untuk menyembunyikan diri. Ini adalah gaya bertarung mereka yang biasa, dan ini memberi mereka keuntungan dalam melakukan gerakan pertama pada banyak kesempatan di masa lalu. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu orang ajaib seperti Huo Yuhao. Bersembunyi, apa gunanya itu? Bisakah mereka bersembunyi dari deteksi spiritualnya? Menyusul munculnya cahaya keemasan samar di mata Huo Yuhao, gambar tiga dimensi langsung muncul di benak Wang Dong dan Xiao Xiao. Kali ini, Xiao Xiao bahkan tidak repot-repot mengeluarkan Three Life Soul Crush Cauldron miliknya. Sebaliknya, dia langsung melepaskan Nine Phoenix Worshipping Flute miliknya. Pada titik ini, fakta bahwa dia adalah master jiwa berjiwa kembar telah terungkap. Karena itu, dia secara alami memilih opsi terbaik untuk situasi tersebut. Saat lagu penghambat kecepatannya terdengar, Xie Huanyu dan dua siswa yang bersembunyi di belakangnya langsung melambat. Namun, Wang Dong tidak terburu-buru menyerang ke depan. Sebaliknya, setelah melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya, sepasang sayapnya yang besar dan mempesona terbentang, menyembunyikan Huo Yuhao dan Xiao Xiao dari pandangan lawannya. Saat ini, dia dan Xie Huanyu hanya bisa bertemu satu sama lain. Xie Huanyu tampaknya tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia melambat, dia menghentakkan kaki kirinya dengan keras ke tanah, tapi kali ini, tidak ada lagi suara dentuman. Pada saat itu, cincin jiwa pertamanya langsung menyala. Mereka bertiga mampu meramalkan bahwa dia akan melompat karena deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, seberapa tinggi tubuh raksasa itu bisa melompat? Saat tim Huo Yuhao merasa bingung, mereka segera menyadari kesalahan mereka. Tanpa diduga, tubuh Xie Huanyu langsung melesat ke udara, seolah-olah dia baru saja ditembak dari Soul Cannon. Dia sebenarnya berhasil melompat 10 meter ke udara. Segera setelah itu, dia meringkuk, membuatnya tampak seperti bakso besar yang menghantam tim Huo Yuhao. Luo Tianlong dan Luo Tianba, yang jelas-jelas bersaudara, bergerak secara bersamaan. Meskipun kecepatan mereka telah berkurang karena keterampilan jiwa Xiao Xiao, mereka masih relatif cepat. Ada cincin jiwa 200 tahun yang mengelilingi mereka, selain itu, lengan bawah mereka berwarna perak, dan mantis blade yang sangat besar telah tumbuh dari kedua lengan mereka. Tidak hanya mereka cepat, tetapi tubuh mereka juga tampak sangat cekatan. Pada saat itu, Wang Dong menyerang ke depan. Dia tidak mengandalkan kekuatan terbangnya untuk menemui Xie Huanyu di udara, namun malah menyerang Luo bersaudara,
sekaligus melepaskan sayap guillotine miliknya dalam upaya untuk mengalahkan kelincahan mereka dengan kekuatannya. Luo bersaudara diperlambat oleh Xiao Xiao, jadi mereka tidak bisa sepenuhnya mendominasi dia dalam hal kecepatan. Sebagai hasilnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk memblokir mereka meskipun itu adalah 1v2. Adapun Xie Huanyu, yang saat ini jatuh dari langit, satu-satunya hal yang menunggunya adalah Three Life Souls Cauldron milik Xiao Xiao. Saat Three Life Souls Cauldron miliknya telah terbelah menjadi 3, Xiao Xiao mengaktifkan skill jiwa keduanya, Cauldron Sweep. Dia tidak punya harapan untuk menghentikannya sepenuhnya, dia hanya tidak ingin gagal total. Xiao Xiao tidak berani meremehkan lawannya sedikit pun, karena dia adalah ahli peringkat jiwa penatua sejati. Karena itu, dia menggunakan keterampilan jiwanya. Yang paling kuat dalam sekejap dia bergerak. Tanpa diduga, Xie Huanyu tidak mengelak atau menggunakan keterampilan jiwa saat menghadapi serangan Xiao Xiao. Sebaliknya, dia membiarkan 3 kuali besar menyerangnya. Saat dia bertabrakan dengan 3 kuali, tubuh Xie Huanyu berputar di udara, cincin jiwa pertamanya akhirnya menyala, memungkinkan dia untuk mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya. Tubuh awalnya yang sangat besar sekali lagi mengembang, dan kali ini, dia tampak seperti balon yang diisi udara, menyebabkan tubuhnya menjadi bulat sempurna. Saat sapu kuali Xiao Xiao hendak mengaktifkan efek spesialnya untuk menyerang tubuhnya, balon besar itu tiba-tiba menyusut, menetralkan sebagian besar kekuatannya. Setelah itu, ia langsung melesat ke arah Xiao Xiao. Betapa kuatnya! Saat itu juga, Huo Yuhao dan Xiao Xiao tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghalangi serangannya. Xie Huanyu ini memiliki jiwa bela diri yang sangat misterius, yang tampak unik di antara jiwa binatang buas. Namun, mereka tidak mengetahui apa itu. Di sisi lain medan perang, Wang Dong tidak dirugikan, meskipun lawannya kuat, dia masih bisa mengandalkan deteksi spiritualnya yang dikombinasikan dengan ketahanan dan ketajaman sayap guillotine miliknya untuk bertarung secara seimbang melawan kedua orang tersebut. Namun, Luo bersaudara tidak hanya cepat, mereka juga licik. Mereka sepenuhnya menghindari bentrokan langsung dengan Wang Dong, membuat mereka menemui jalan buntu untuk saat ini. Bang, tubuh besar Xie Huanyu mirip dengan bola besar saat dia turun, tapi pada akhirnya dia tetap terlempar oleh Three Life Souls Cauldron. Ini kurang lebih karena dia secara bersamaan terkena kejutan spiritual Huo Yuhao dan sapu kuali Xiao Xiao. Karena dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya yang menetralisir kekuatan karena kejutan spiritual Huo Yuhao, dia dikirim terbang. Sayangnya, Three Life Souls Cauldron milik Xiao Xiao jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancamnya. Setelah tubuh besarnya mendarat di tanah, dia langsung bangkit kembali ke udara. Huo Yuhao memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia menggunakan kejutan spiritualnya pada Xie Huanyu, dia jelas bisa merasakannya melambat saat menyentuh kulitnya yang berdaging. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga telah disaring sebelum memasuki otak Xie Huanyu. Pada akhirnya, dia hanya linglung sesaat, yang sama efektifnya dengan saat dia menggunakannya pada Ma Xiaotao. Jiwa bela diri macam apa itu? Bagaimana ini bisa merepotkan? Tekanan di sekitar Huo Yuhao dan Xiao Xiao tiba-tiba meningkat, yang secara alami dapat dirasakan oleh Wang Dong melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Cahaya dingin melintas di matanya saat sayapnya tiba-tiba berkedip, dengan paksa mendorong Luo bersaudara ke belakang. Segera setelah itu, cincin jiwa keduanya menyala. Definisi cahaya Dewi Kupu-Kupu yang mempesona sekali lagi muncul di medan perang. Meskipun tidak memiliki efek penguncian, Wang Dong pasti tidak akan meleset dari targetnya, karena pandangan jauh ke depan yang diberikan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao kepadanya. Luo bersaudara secara alami tidak akan hanya berdiri di sana dan menunggu untuk dikalahkan, tetapi tidak memiliki keterampilan pendukung seperti deteksi spiritual Huo Yuhao. Karena itu, kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat dibandingkan Wang Dong. Pada saat mereka menyiapkan keterampilan jiwa kedua mereka, Wang Dong sudah melepaskan keterampilan jiwa miliknya. Luo bersaudara mengirimkan beberapa puluh lampu pedang dari pedang mantis mereka dalam upaya menghentikan cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong, tapi semuanya sia-sia. Mereka benar-benar kalah dengan Wang Dong dalam semua aspek, terlepas dari apakah itu peringkat jiwa mereka, kualitas jiwa bela diri mereka, atau bahkan usia cincin jiwa mereka. Cahaya keemasan berkelap-kelip keluar saat cahaya Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong melepaskan kekuatan penuhnya, dengan paksa meledakkannya. Namun, saat keterampilan jiwa mereka dipatahkan,
pengawas yang bertanggung jawab atas pertandingan bergegas ke arena seperti hantu, mengambil mereka dari cahaya keemasan, lalu pergi seperti sambaran petir. Rupanya, dia sudah menduga bahwa Luo bersaudara akan menderita luka berat akibat serangan Wang Dong. Karena itu, dia ikut campur dalam pertandingan. Namun, campur tangannya menandakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Penilaian akurat Wang Dong, kekuatan serangan tinggi, dan keterampilan pengambilan keputusan yang cepat semuanya diakui oleh para guru yang menonton pertandingan mereka. Namun, pada saat Wang Dong menang atas lawan-lawannya, Huo Yuhao dan Xiao Xiao tengah menghadapi serangan habis-habisan Xie Huanyu. Kenyataannya, kekuatan total tim Xie Huanyu lebih lemah dibandingkan tim Ning Tian, ada jarak yang tidak dapat diatasi antara Luo bersaudara dan Wu Feng dan Nanmen Yuner karena kesenjangan kualitas yang sangat besar antara jiwa bela diri mereka. Namun, para guru telah mengevaluasi secara pribadi semua tetua jiwa di kelas mahasiswa baru, dan peringkat Xie Huanyu akhirnya lebih tinggi dari Ning Tian. Terlihat betapa tiraninya dia dari sini. Setelah jatuh dari langit lagi, cincin jiwa kedua Xie Huanyu menyala. Huo Yuhao mengulangi taktik lamanya dan mengirimkan kejutan spiritual lainnya ke arahnya. Pada saat yang sama, Xiao Xiao bergerak dengan Tri-Life Soul Crush Cauldron miliknya. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menunda pertarungan antara mereka bertiga selama mungkin, sehingga mereka bisa menunggu Wang Dong kembali. Ketika dia melakukannya, mereka akan menggunakan kekuatan gabungan dari ketiganya untuk menghadapi Xie Huanyu. Namun, meskipun deteksi spiritual Huo Yuhao mampu mendeteksi kemana lawannya akan bergerak, dia tidak dapat menemukan keterampilan jiwa spesifik yang mereka rencanakan untuk digunakan. Cincin jiwa kedua Xie Huanyu tiba-tiba menyala saat dia masih di udara, dan dia melambaikan tangan kanannya yang kekar. Saat Huo Yuhao mengaktifkan kejutan spiritualnya, lengan Xie Huanyu bertambah panjang, dan tiba-tiba menghantam ketiga kuali penghancur jiwa tiga nyawa Xiao Xiao yang terbang ke arahnya dengan akurasi yang mengejutkan. Meskipun Xiao Xiao segera mengaktifkan skill Cauldron Shock miliknya, lengan Xie Huanyu langsung menghantamnya. Kekuatannya yang luar biasa telah membuat ketiga kualinya beterbangan. Segera setelah itu, tubuhnya yang seperti bola turun dari langit. Dia mengulurkan tangan yang dia gunakan untuk menyapu kuali sekali lagi, dan mengirimkannya ke arah Xiao Xiao. Dia terkena dampak kejutan spiritual dalam waktu yang terlalu singkat, dan kendali atas keterampilan jiwanya telah mencapai puncak, ini benar-benar pandangan ke depan. Setelah memperkirakan saat Huo Yuhao akan mengaktifkan kejutan spiritualnya, dia menggunakan keterampilan jiwanya sendiri untuk menghindari bahaya. Dia telah menempatkan dirinya pada posisi menang dalam sekejap. Meskipun Xiao Xiao memiliki dua jiwa bela diri, keterampilan pertarungan jarak dekatnya sangat kurang. Dia selalu menganggap dirinya sebagai Soul Master System Control, bukan Soul Master System penyerangan atau ketangkasan. Karena itu, dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertarungan. Ketika tubuh besar Xie Huanyu jatuh ke arahnya, dia merasa agak kosong. Huo Yuhao tiba-tiba berlari ke arahnya dari belakang dan meraih pinggangnya. Dengan sekejap, tubuhnya berayun seperti iblis, memungkinkan mereka berdua menghindari pukulan telak Xie Huanyu. Setelah itu, dia segera berguling-guling di tanah dengan Xiao Xiao di belakangnya, membiarkan mereka melepaskan diri dari beban tubuh Xie Huanyu. Meskipun tubuh besar Xie Huanyu telah mendarat, suara benturan keras tidak terdengar. Kali ini, dia tidak bangkit kembali ke udara, dia berguling-guling di tanah, mengikuti Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Hal ini terjadi saat Wang Dong mengalahkan Luo bersaudara dengan melepaskan kekuatannya yang seperti dewa, yang pada gilirannya menyebabkan Xie Huanyu merasa tertekan. Jika dia tidak mampu mengalahkan Huo Yuhao dan Xiao Xiao sebelum Wang Dong kembali, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka dalam 1v3. Cincin jiwa ketiga di tubuh gemuknya akhirnya menyala, yang menyebabkan tubuhnya langsung menyala ungu. Hal ini menyebabkan Xie Huanyu terlihat seperti bola ungu yang sangat besar. Setelah geraman pelan, lingkaran cahaya ungu yang kuat muncul dari tubuhnya, memungkinkan dia untuk segera mengejar Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Pada momen penting itu, Huo Yuhao menunjukkan kualitas sejati seorang pria, dia langsung berdiri dari posisi berguling dan mengerahkan kekuatan melalui lengannya, mendorong Xiao Xiao ke udara. Xie Huanyu tidak akan bisa menyerangnya saat dia berada di atas sana. Yuhao, Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao secara bersamaan berteriak, tapi lingkaran ungu tirani di sekitar tubuh Xie Huanyu telah bertabrakan dengan tubuh Huo Yuhao. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar,
dan lingkaran cahaya ungu muncul dari kakinya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, sementara berbagi deteksi spiritualnya langsung menghilang. Sesosok muncul ketika pengawas menarik Huo Yuhao keluar dari arena tepat sebelum tubuh besar Xie Huanyu bisa menghancurkannya. Hal ini mencegahnya menjadi pati daging di bawah bakso. Xie Huanyu diam-diam mengutuk kesialannya. Namun, dia masih percaya diri sepenuhnya. Mengalahkan Master Jiwa yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun tidak berguna sama sekali. Soul Grandmaster berjiwa kembar itu berhasil melarikan diri. Namun, sepertinya saya masih memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Luo bersaudara hanyalah bawahannya, dia adalah sumber kekuatan tempur sebenarnya di timnya. Dia yakin bisa menggunakan kekuatan 3 cincinnya untuk menghadapi 2 Soul Grandmaster, dan merasa peluang kemenangannya masih di atas 70%. Namun, mau tak mau dia merasa terkejut ketika dia melihat ke atas ke udara. Xiao Xiao, yang terlempar ke udara, ditangkap oleh Wang Dong tepat pada waktunya. Wang Dong membentangkan sayapnya sambil memegangi Xiao Xiao, membiarkan keduanya tetap melayang di udara. Pada saat itu, kedua mata mereka menjadi sedikit merah, yang bahkan menyebabkan Xie Huanyu, dengan kekuatannya, tiba-tiba merasa agak tertekan oleh mereka. Wang Dong, kecewakan aku. Suara Xiao Xiao terdengar agak dingin. Pada saat ini, gadis yang dulunya selalu bersikap lembut benar-benar marah. Huo Yuhao telah menerima pukulan itu untuknya. Selain itu, mereka tidak yakin bahwa pengawas akan dapat tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Huo Yuhao. Jika dia tidak berhasil, Huo Yuhao akan terluka parah jika tidak terbunuh. Bagaimana mungkin Xiao Xiao tidak tergerak oleh tindakannya? Terlebih lagi, dia merasa bahwa kesalahannya lah yang membuat Xie Huanyu bisa dekat dengan mereka. Saat ini, keinginannya untuk bertarung telah terangsang sepenuhnya. Wang Dong menarik kembali sayapnya dan membawa Xiao Xiao kembali ke tanah. Dia sama marahnya dengan Xiao Xiao. Saat dia menatap tajam ke arah Xie Huanyu, dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Bajingan ini berani melukai Yu Hao, aku ingin membunuhnya. Definisi Xie Huanyu tidak membuat gerakan tidak sabar. Saat tubuh besarnya bergerak perlahan menuju Wang Dong dan Xiao Xiao, cincin jiwa pertamanya tetap menyala, membuat tubuhnya tetap gemuk seperti sebelumnya. Ini adalah karakteristik khusus, yang dimiliki oleh jiwa bela dirinya. Sebagai seseorang yang memiliki Beast Soul defensif peringkat atas, dia tidak hanya mengembangkan pertahanannya, tujuannya tidak sesederhana itu. Dia ingin menjadi master jiwa sistem pertahanan dan kendali yang serba bisa. Terlebih lagi, budidayanya hingga saat ini sangat sukses, sedemikian rupa sehingga dia, serta mahasiswa baru lainnya yang telah mencapai Soul Elder Rank, telah menjadi murid inti halaman luar bahkan sebelum penilaian mahasiswa baru dimulai. Xiao Xiao, aku butuh 15 detik. Wang Dong menggeram. Dengan itu, dia menutup matanya, secara bersamaan menyebabkan kedua cincin jiwanya menyala. Lingkaran cahaya emas segera mulai muncul dari sayap birunya yang mempesona. Saat ini terjadi, dia mengangkat tangannya dan melipat sayap depannya. Xiao Xiao mengangguk dengan berat, tapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan lurus menuju Xie Huanyu dengan langkah besar. Suara yang berasal dari seruling penyembahan Nine Phoenix menjadi luar biasa bergairah, dan lingkaran cahaya berwarna giok menyebar dengan cepat dari seruling gioknya. Tree Life Soul Crush Cauldron tiba-tiba kembali padanya, dan 3 kuali mengelilinginya dalam formasi 3 cabang. Sambil mendengus, Xie Huanyu tiba-tiba berjongkok, lalu bangkit kembali ke udara. Kali ini, dia menembak dirinya sendiri langsung ke arah Xiao Xiao. Tubuhnya adalah senjata paling ampuh yang ia miliki, dan meskipun kecepatannya telah berkurang, ia masih sangat percaya diri. Pada saat yang sama, cincin jiwa keduanya menyala saat dia mencari kesempatan untuk menggunakan lengannya yang bisa dipanjangkan untuk menyerang Tree Life Soul Crush Cauldron milik Xiao Xiao. Namun, tepat sebelum dia mencapai jarak 5 meter dari Xiao Xiao, 3 kuali besar yang mengelilinginya secara bersamaan melepaskan cahaya hitam dan melesat ke arahnya. Namun, bukannya bertabrakan dengan Xie Huanyu, mereka malah bertabrakan satu sama lain di atas kepalanya. Pada saat yang sama, 2 cincin jiwa Xiao Xiao lainnya menyala secara bersamaan. Praktisnya semua keterampilan jiwa yang dimiliki seorang master jiwa dapat digunakan bersama dengan keterampilan jiwa mereka yang lain, namun tingkat sinerginya bergantung pada kekuatan jiwa bela diri master jiwa, serta kesesuaian antara keterampilan jiwa yang digunakan bersama. Xiao Xiao akhirnya mengungkapkan jurus terkuatnya saat dia menghadapi musuh yang begitu kuat.
Harta nasional, gempa kuali yang gemetar. Ketika ketiga kuali itu menyatu, terdengar ledakan keras. Sebuah kuali besar berukuran 2 kali lipat dari kuali sebelumnya muncul, menutupi langit saat itu terjadi. Rune misterius muncul dari kuali besar, menyebabkan rasa kagum yang tak terlukiskan meledak. Lengan Xie Huanyu dengan paksa dibelokkan dari kuali ketika dia memukulnya, dan ketika tubuh gemuknya bertabrakan dengannya, dia benar-benar terpaku padanya, menyebabkan dia tetap tidak bergerak di udara. Lingkaran cahaya hitam yang dilepaskan dari kuali besar tak henti-hentinya menyerang tubuhnya, menyebabkan Xie Huanyu menemukan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba menguap dengan cepat. Terkejut, dia buru-buru membangkitkan kekuatan jiwanya, ingin memanfaatkan keterampilan jiwa 1000 tahunnya yang kuat. Namun, yang membuatnya heran, dia mendapati bahwa dia tidak mampu melakukannya. Tubuhnya tampak dalam keadaan diam, dia tidak dapat membatalkan keterampilan jiwa apapun yang telah dia aktifkan, sementara pada saat yang sama dia juga tidak dapat melepaskan keterampilan jiwa apapun selain yang dia aktifkan. Satu-satunya hal yang terjadi adalah penguapan kekuatan jiwanya dengan cepat. Di sisi lain, kuali menjulang tinggi yang mirip gunung terus berdiri tegak, seolah tidak terpengaruh oleh serangannya sedikitpun. Seruling pemujaan, Nine Phoenix langsung menghilang dari tangan Xiao Xiao ketika kuali besar itu muncul. Terlebih lagi, seseorang juga dapat dengan jelas melihat lingkaran cahaya hitam muncul dari tubuhnya. Namun, ekspresinya semakin pucat dalam hitungan detik. Kekuatan jiwa yang dikonsumsi saat menggabungkan dua keterampilan jiwa menggunakan metode khusus seperti ini mendekati konsumsi keterampilan fusi. Ketika ini ditambahkan ke kekuatan jiwa yang dia gunakan selama pertarungan itu sendiri, Xiao Xiao pasti tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Namun, kata-kata Wang Dong adalah satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya sekarang. 15 detik, tidak peduli bagaimana aku mencapainya, aku harus bertahan selama 15 detik. Pada saat Huo Yuhao tanpa rasa takut melemparkannya ke udara, hatinya yang sederhana telah sepenuhnya tergerak. Saat itu juga, dia telah sepenuhnya berasimilasi dengan tim Huo Yuhao. Meski dia perempuan, darah panas masih mengalir di hatinya. Demi kehormatan tim kami, dan demi rekan-rekanku, aku bisa mengorbankan sesuatu juga. Biasanya, 15 detik adalah waktu yang relatif singkat. Namun, sekarang rasanya sangat lambat. Pada saat itu, perasaan panik mulai muncul di hati Xie Huanyu peringkat 32. Ketika dia menatap mata Xiao Xiao, dia melihat bahwa mata itu dipenuhi dengan sikap keras kepala yang tegas. Mereka dengan jelas menunjukkan bahwa dia bersedia mengorbankan dirinya untuk menjatuhkannya bersamanya. Apakah dia gila? Ini hanya pertandingan dalam penilaian mahasiswa baru. Meskipun dia tidak yakin apa yang dilakukan Xiao Xiao agar dia tidak bergerak, dia dengan jelas memahami bahwa bahkan master jiwa berjiwa kembar pun tidak dapat melanggar salah satu hukum yang mengatur semua jiwa bela diri. Semakin kuat kemampuannya, semakin besar pengurasannya. 1 detik berlalu, 1 detik berlalu, 1 detik lagi berlalu. Pengawas mulai khawatir, dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan pertandingan seperti ini atau tidak. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menghentikan pertandingan, bagaimana dia bisa menentukan pemenang pertandingan? Huo Yuhao, yang terbangun dari perasaan pusing yang disebabkan oleh cahaya ungu, mengepalkan tangannya dengan erat. Karena mata rohnya, dia dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Xiao Xiao jelas-jelas menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan. Xiao Xiao, menyerahlah. Huo Yuhao berteriak. Dia tidak mau membiarkan rekan satu timnya terluka, meskipun itu berarti kalah. Balasan Xiao Xiao kepada Huo Yuhao berupa bibirnya yang mengerucut. Namun, lingkaran hitam di sekitar tubuhnya tampak semakin menguat. Saat itu juga, Huo Yuhao sangat tersentuh oleh tatapan keras kepala di mata Xiao Xiao. Bukan hanya dia, bahkan Suan Lao pemakan sayap ayam berhenti mengunyah makanannya dan perlahan mengangguk ke arah Xiao Xiao. 5, 4, 3, 2, 1. Ketika detik terakhir akhirnya tiba, sebuah pilar emas tiba-tiba muncul di belakang Xiao Xiao. Dewi kupu-kupu bercahaya milik Wang Dong telah sepenuhnya berubah menjadi emas cemerlang, dan mengikuti kemunculan pilar cahaya emas, dia naik ke udara seperti kupu-kupu yang bermandikan api. Saat tubuhnya terangkat ke udara, pilar emas itu tiba-tiba melengkung, berubah menjadi bilah cahaya berbentuk bulan sabit yang sangat besar dan menakutkan. Pada saat itu, udaranya sendiri sepertinya telah terkoyak karena seluruh arena dipenuhi dengan gelombang kekuatan jiwa yang mendominasi yang sulit untuk dijelaskan.
Saat dia melihat bilah cahaya besar yang datang ke arahnya, Xie Huanyu ketakutan sampai-sampai jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bahkan jika dia sangat percaya diri dengan pertahanannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu memblokir serangan Wang Dong. Pengawas tidak berani ragu lagi, dia menyerbu ke arena dengan cepat. Namun, dia terkejut ketika mengetahui bahwa dia tidak dapat memisahkan Xie Huanyu dari gempa gemetar kuali Xiao Xiao. Saat bilah cahaya keemasan yang sangat besar bersiul, tekanan kuat yang terpancar darinya membuat pengawas merasa seolah-olah dia tercekik bahkan dengan tingkat budidaya kaisar jiwa. Tidak mungkin, apakah ini sesuatu yang bisa digunakan oleh siswa Soul Grandmaster? Meskipun sang pengawas ingin melepaskan jiwa bela dirinya, itu sudah terlambat. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan Wang Dong dengan paksa. Tepat pada saat itu, kekuatan penyerapan yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit, menyebabkan bilah cahaya keemasan berbelok ke arah langit tepat sebelum mengenai pengawas. Sebuah tangan besar dan berapi-api tiba-tiba muncul di langit. Ia meraih bilah cahaya keemasan dan sepertinya menghancurkannya dalam genggamannya. Setelah itu, bilah cahaya keemasan langsung hancur dengan bunyi "pu". Saat dia mengunyah kaki ayamnya, Xuan Lao bergumam, kaki ayam Orleanian ini agak terlalu asin hari ini. Dengan itu, dia berdiri dan perlahan berjalan dari panggung yang tinggi. Setelah kuali harta nasional menghilang dengan tenang, Xiao Xiao pingsan dan pingsan. Kecemerlangan Dewi Kupu-Kupu bercahaya juga lenyap, namun Wang Dong memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Dia menatap pengawas yang agak kosong itu dengan tatapan pantang menyerah. Kami menang. Setelah memaksakan dua kata ini, dia tidak dapat terus bertahan, dan pingsan. Wang Dong, Xiao Xiao. Huo Yuhao dengan liar bergegas ke arena dengan seluruh kekuatannya dan memeluk kedua temannya. Saat itu, tubuh Xie Huanyu sudah kembali ke ukuran aslinya, namun seragam sekolahnya basah oleh keringat dingin. Saat itu juga, dia benar-benar merasa Xiao Xiao dan Wang Dong ingin membunuhnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika lemak di tubuhnya bergetar, dia menemukan bahwa tatapan Xiao Xiao telah terukir dalam di hatinya. Para guru di stand penonton semuanya terdiam. Pada titik ini, mereka benar-benar mengabaikan pertandingan lain yang sedang berlangsung atau telah berakhir. Kekuatan individu masing-masing siswa yang membentuk kedua tim tidak seberapa bagi mereka. Lagi pula, setidaknya seseorang harus menjadi ahli peringkat kaisar jiwa beranggotakan 6 orang untuk menjadi guru di Akademi Shrek. Namun, mereka tercengang dengan keyakinan keras kepala Wang Dong dan Xiao Xiao. Situasi Wang Dong masih dapat diterima oleh mereka, karena sepertinya dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Xiao Xiao jelas telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pulihkan dalam waktu singkat.